Berikut kisah pengusaha sukses dari nol di Indonesia yang menginspirasi. Halo Sobat, ini info, untuk menjadi sukses, apakah kita harus punya modal uang yang banyak dulu? Ternyata salah. Untuk menjadi seorang pengusaha sukses dari nol, yang dibutuhkan adalah kerja keras dan waktu yang tidak sedikit. Selain itu, dibutuhkan juga visi, misi, dan target dalam meraih hasilnya. Maka dari itu, tidak ada hasil instan untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Hal itu juga berlaku pada kisah pengusaha di Indonesia yang telah meraih sukses dari nol. Tidak hanya pengusaha lama, ada juga pengusaha muda yang bisa menjadi inspirasi kamu dalam membangun bisnis dari awal. Kisah pengusaha sukses dari nol di Indonesia. Untuk mengetahui siapa saja kisah pengusaha sukses dari nol di Indonesia, simak profil-profilnya berikut ini. 1. Reza Nurhilman. Kenal dengan keripik Maici? Ya, sosok yang mendirikan keripik itu bernama Reza Nurhilman. Pria asal Bandung dan lahir tanggal 29 September tahun 1987 tersebut adalah korban dari broken home. Kedua orang tuanya bercerai dan Reza diasuh oleh orang tua angkatnya. Dengan kehidupan seperti itu, Reza sempat terjerumus ke hal-hal negatif di usia muda. Setelah lulus dari SMA N1 Bandung, Reza mencoba untuk merintis usaha. Mulai dari barang elektronik hingga pupuk, dan beliau lakukan selama 4 tahun. Sedangkan bisnis keripik Maici sendiri dimulai ketika beliau bersama temannya pergi ke Cimahi dan mencicipi keripik lada pedas buatan seorang nenek. Reza tertarik dengan rasa keripik itu dan melihat potensi untuk dijadikan bisnis. Dari hal itulah Reza berfokus pada usaha camilan yang dikenal keripik Maici hingga sekarang. 2. Sudono Salim. Sudono Salim merupakan pendiri Indofood, BCA, dan Bogasari. Salah satu pengusaha sukses dari nol di Indonesia ini pada dasarnya adalah imigran dari negeri Tiongkok dan berhasil membangun bisnisnya di sini. Pria yang bernama asli Liem Sioe Leong ini pergi ke Surabaya agar terhindar dari konflik negaranya. Saat itu, hari-harinya dihabiskan sebagai gelandangan selama beberapa hari di Indonesia. Usaha pertama Sudono Salim adalah merintis Bandar Cengkeh yang saat itu cukup sukses. Akan tetapi, bisnis tersebut tidak bertahan lama karena Indonesia dijajah Jepang. Saat Indonesia sudah merdeka dan kondisi ekonomi saat itu lagi sulit, Sudono Salim mendirikan Sentral Bank Asia atau sekarang dikenal BCA, Bank Sentral Asia. Dari sana, beliau melebarkan bisnisnya pada produksi pangan, Bogasari, dan makanan olahan mie, Indomie, hingga sekarang. 3. Dato Sri Tahir. Kisah pengusaha sukses dari nol di Indonesia lainnya adalah Dato Sri Tahir, pendiri Mayapada Group. Beliau terlahir dari keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah. Ayahnya bekerja sebagai tukang becak, sedangkan ibunya adalah pemilik toko pakaian. Tahir kecil bercita-cita jadi dokter, namun impian itu harus kandas saat ayahnya sakit dan biaya ekonomi keluarga menipis. Sejak saat itu, Tahir lebih fokus untuk melanjutkan usaha ayahnya sebagai tukang becak dan tidak melanjutkan pendidikan hingga perkuliahan. Dengan kegigihannya, Tahir mendapatkan beasiswa hingga melanjutkan ke sekolah bisnis di Nanyang Technological University, Singapura. Setelah lulus, Tahir membuka bisnis garmen dan cukup sukses. Pada tahun 1986, Tahir memasuki bisnis keuangan dengan mendirikan Mayapada Group dan Bank Mayapada menjadi andalannya. Saat terjadi krisis moneter pada tahun 1998, Bank Mayapada tetap berdiri dan kini bisnisnya sudah masuk pasar saham Bursa Efek Jakarta. 4. Susi Pujiastuti. Jika berbicara tentang Susi Pujiastuti, mungkin kamu mengenalnya sebagai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Meskipun begitu, beliau juga memiliki kisah pengusaha sukses dari nol di Indonesia yang sayang untuk dilewatkan. Sejak SMP, putri seorang peternak dan penjual hewan potong sapi dan kerbau ini sudah fokus pada bisnis. Tentu saja bisnis awalnya tidak berjalan mulus. Beliau sempat mengalami kendala ketika mengajukan dana ke bank untuk bisa membuat pesawat bernama Susi Air. Tujuan pesawat itu adalah untuk memudahkan beliau dalam akomodir pengiriman ikannya. Karena ketulusan Susi meminjamkan pesawatnya untuk bantuan tsunami Aceh saat itu, beliau mendapatkan banyak permintaan dari LSM baik itu di dalam maupun luar negeri. Dari hal itu juga reputasi Susi Air selalu dikenal oleh pemilik bisnis perikanan. 5.
Jogi Hendra Atmaja. Jogi Hendra Atmaja adalah pendiri PT Mayora Indah Terbuka yang memproduksi biskuit Roma dan permen Kopiko. Beliau juga memiliki kisah pengusaha sukses dari nol di Indonesia yang bisa menjadi inspirasi bisnis. Pengusaha yang lahir tahun 1946 ini mendirikan nama PT Mayora Indah bersama dengan dua rekannya, yaitu Raden Sudikdo dan Darmawan Kurnia. Dengan ketekunan dan semangat yang dimiliki, PT Mayora berhasil membuat produk-produk unggulan yang dikenal masyarakat hingga sekarang. Mulai dari biskuit, Roma, Astor, permen, Kopiko, minuman, Le Mineral, sampai minuman kemasan, teh pucuk dan kopi Torabika. Keberhasilan produk tersebut di pasaran membuat Jogi Hendra Atmaja menjadi salah satu pengusaha sukses dari nol di Indonesia. 6. Bunyamin Setiawan. Berikutnya ada perintis Kalbe Farma bernama Bunyamin Setiawan. Kisah pengusaha sukses dari nol di Indonesia ini merupakan lulusan dari jurusan kedokteran di Universitas Indonesia. Setelah lulus, beliau mencoba membuka peluang usaha pada bidang farmasi dan perusahaannya berdiri dengan modal kecil. Kalbe Farma sempat mengalami kebangkrutan ketika krisis moneter melanda Indonesia. Berkat kegigihan Bunyamin Setiawan, perlahan namun pasti Kalbe Farma kembali bangkit. Bahkan, berhasil menciptakan produk populer seperti Fatigon, Sakatonik, dan Extra Joss. 7. Hamzah Izul Haq. Hamzah Izul Haq adalah salah satu pengusaha muda yang memiliki bisnis kerajinan sofa bed. Kisah Hamzah juga menjadi salah satu inspirasi pengusaha sukses dari nol di Indonesia dalam membangun waralaba. Beliau mulai belajar bisnis mulai dari kelas 5 SD dengan menjual berbagai macam permainan, seperti kelereng, petasan, dan permainan kesukaan anak-anak lainnya. Sejak SMA, Hamzah mengalami gulung tikar dalam usahanya sehingga membuat beliau bangkrut. Sejak saat itu, beliau kembali membuat bisnis dari awal lagi. Berkat kegigihan dan sifat pantang menyerahnya, Hamzah pun berhasil membuka perusahaan dengan nama CV Hamasa Indonesia. Bahkan, bisnisnya pun merambah ke franchise bimbel hingga sekarang. 8. Khairul Tanjung. Jika kamu sering menonton acara dari saluran Trans TV dan Trans 7, maka nama Khairul Tanjung pasti sudah tidak asing lagi. Pemegang CT Corp ini juga memiliki kisah pengusaha sukses dari nol di Indonesia. Khairul Tanjung lahir dari keluarga menengah ke bawah dan ayahnya bekerja sebagai wartawan Orde Lama. Agar bisa kuliah, Khairul Tanjung berdagang buku, fotokopi, hingga membuka jasa pembuatan kaos. Beliau sempat merasakan kegagalan pada saat itu. Namun, sifatnya yang senang membangun relasi dengan berbagai perusahaan membuat bisnisnya terus berkembang. Puncaknya adalah saat beliau mendirikan CT Corp dan menguasai berbagai bidang dari keuangan, multimedia, demikianlah beberapa kisah pengusaha sukses dari nol di Indonesia yang bisa menginspirasi para pebisnis muda. Dari berbagai kisah tersebut, kita bisa melihat bahwa menjadi pengusaha sukses bisa dilakukan selama ada tekad, keberuntungan, hingga keinginan untuk bangkit dari keterpurukan.